Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, Alhamdulillah masih bersama Pak Heri. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran kemuhammadiyahan. Nah, pastikan ketika kalian menyimak video ini, kalian sudah siap dengan buku kemuhammadiyahannya. Nah, untuk selanjutnya mari kita awali pelajaran kemuhammadiyahan dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya bagi anak-anak yang sudah siap buku kemuhammadiyahan, boleh anak-anak langsung membukanya di halaman 6. Nah, ini ya halaman 6. Minggu lalu kita sudah belajar tentang organisasi Muhammadiyah dan juga lambangnya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenal organisasi Aisyah. Yuk bersama-sama kita simak videonya. Kisah ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Siti Walidah. Ia lahir pada tahun 1872 di Kauman, Yogyakarta. Ia adalah anak dari kiai besar, penghulu keraton, dan saudagar batik yang terkenal di Kauman bernama Kiai Fadil serta ibunya bernama Nyai Mas. Setiap sore, ia selalu mengikuti pengajian yang diadakan oleh ayahnya bersama teman-temannya. Siti Walidah adalah anak yang cerdas dan memiliki semangat yang kuat untuk mendapatkan pendidikan. Pada masa itu, pendidikan hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Bahkan, perempuan pada masa itu hanya boleh tinggal di rumah, atau dalam bahasa Jawa, biasa disebut dipingit. Siti Walidah memang tidak mendapatkan pendidikan formal, tetapi keluarganya selalu memberikan dan mengutamakan pendidikan. Siti Walidah dan suaminya memiliki ide untuk membuat organisasi bagi perempuan-perempuan di Kauman. Akhirnya, pada tahun 1917, Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, serta anggota-anggota organisasi Muhammadiyah mengadakan pertemuan untuk membentuk organisasi perempuan Islam yang diberi nama Aisyah. Nama ini diusulkan oleh Kiai Fahruddin. Bagaimana kalau namanya adalah Aisyah? Nama yang diambil dari nama istri Rasulullah, yaitu Aisyah. Selama berdakwah bersama suaminya, Siti Walidah melihat penderitaan rakyat Indonesia yang dijajah oleh Belanda dan merasa prihatin. Maka ia bertekad untuk terus berusaha melawan penjajahan melalui pendidikan dalam organisasi Aisyah. Pada tahun 1923, suaminya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, wafat. Ia menitipkan Muhammadiyah dan Aisyah kepada Siti Walidah. Meski ia merasa kehilangan dan bersedih, Siti Walidah terus melanjutkan dakwahnya dan mengembangkan organisasi Aisyah. Organisasi ini untuk memberikan mereka ruang sehingga bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara, seperti mendapatkan pendidikan, hak untuk berorganisasi, dan mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Pada tahun 1926, di Kongres Muhammadiyah ke-15,
Siti Walidah melakukan pidato yang membuat semua peserta yang hadir merasa kagum padanya. Perempuan sebagai pendamping suami juga memiliki hak untuk menjadi pintar. Semangatnya berdakwah tidak pernah hilang. Meski Siti Walidah harus bersusah payah mendatangi tempatnya berdakwah. Siti Walidah harus pergi ke Batur dengan menunggang kuda dan melewati jalan yang terjal. Siti Walidah tidak pernah menyerah untuk bisa terus berdakwah dan memberikan pendidikan bagi seluruh kaum perempuan. Setelah Belanda kalah oleh Jepang, keadaan rakyat Indonesia semakin memburuk. Bahkan pada tanggal 10 September 1943, organisasi Aisyah tidak boleh berdiri sendiri sebagai organisasi pergerakan wanita. Hal ini membuat Siti Walidah semakin sedih karena pemerintah Jepang membuat para anak-anak sekolah untuk menyembah matahari dan menyanyikan lagu-lagu Jepang. Siti Walidah melarang keras murid-muridnya yang bersekolah di sekolah Jepang untuk melakukan apa yang diperintahkan pemerintah Jepang pada saat itu. Hal itu membuat tentara Jepang mendatanginya, tetapi Siti Walidah tidak menemui mereka sehingga mereka hanya bisa menghina Siti Walidah dari luar rumahnya. Meskipun organisasi Aisyah tidak dapat dijalankan dan Siti Walidah sedang menderita sakit, ia tetap berusaha untuk berjuang. Ia menganjurkan kepada anak-anak didiknya untuk ikut berjuang dan mempersiapkan segala yang dapat diberikan untuk membantu garis depan seperti penyelenggaraan dapur umum, pemeliharaan kesehatan, pengobatan bagi yang sakit, dan lain sebagainya untuk membantu para pejuang. Siti Walidah memberi nasihat agar berjuang dengan landasan amar ma'ruf nahi mungkar atau menganjurkan kepada kebaikan dan melawan kejahatan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi, pada tanggal 31 Mei 1946, Siti Walidah wafat karena sakit yang telah lama dideritanya. Tepatnya pada pukul 13.00 di kediamannya di Kampung Kauman, Yogyakarta. Berita wafatnya Siti Walidah dimuat di Kedaulatan Rakyat nomor 215 pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 1946. Pada tanggal 22 September 1971, berdasarkan surat keputusan Presiden, pemerintah mengelompokkan Siti Walidah sebagai pahlawan nasional. Itulah kisah dari Siti Walidah, sang pencerah kaum Hawa. Nah, alhamdulillah anak-anak kita sudah menyimak bersama video tentang sejarah Aisyah, juga pendirinya yaitu Nyai Ahmad Dahlan yang biasa kita sebut dengan Siti Walidah. Nah, untuk selanjutnya alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan kita sudah paham. Kemudian terakhir nih ada tugas, silahkan anak-anak lihat di halaman 7. Nah ini ya, di
di halaman 7. Oke, nah ini ada tugas 5 soal, silahkan kalian kerjakan. Insya Allah mudah-mudah. Kalau sudah, boleh kalian anak-anak kumpulkan di lumbung tugasnya masing-masing. Nah, sampai di sini dulu pelajaran tentang kemuhammadiyahan. Besok kita akan lanjut lagi mengenal lebih jauh lambang Aisyah. Pak Heri akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.